Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat subuh dan kajian Ahad dari rutin kita di Ahad pagi. Setelah Ahad kemarin kita sudah membukanya dengan tabligh akbar atau subuh akbar dengan pemateri dari luar. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa istiqomah, paling tidak menunggu waktu beberapa menit sampai selesai, tidak lama. Dan kita berharap semoga amalan kita yang sedikit ini, yang dilakukan dengan rutin, yang dilakukan dengan istiqomah, Allah ridho, Allah suka, sehingga menjadi andalan kita nanti di yaumil akhir atau di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena boleh jadi bukan amalan yang banyak yang telah kita lakukan, lalu dengan kesombongan, dengan merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, itulah kesombongan yang bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita ungkapkan rasa syukur ini kepada Allah karena dalam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani, diberikan oleh Allah kesempatan, ketaatan, kemauan dan kemampuan bisa hadir di tempat ini dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam selamanya kita perbanyak zikirnya, kalau mampu tiap pagi tiap hari itu 1000 kali ya. Banyak para ulama yang menganjurkan. Kemudian juga kita paling tidak kita membacanya tiap hari ya, meskipun hanya puluhan atau mungkin ratusan. Dan terus senantiasa Allah dipacurkan teruntuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan kalimah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, ini di Ahad yang kedua ya, kedua seraya Ahad kedua, kajian tematik mengambil satu tema ayat-ayat Al-Quran, merujuk kepada ayat Al-Quran lalu kita bahas. Saya tidak tema mungkin yang tadinya mau tema tentang hukum ya, berkenaan dengan hukum, tapi mari kita saya rubah tema itu yang berkenaan dengan cinta Allah kepada hambanya, karena ini dianggap penting. Sebab yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang penyebab Allah memudahkan urusan kita, yang menjadi sebab bahkan kita mendapatkan anugerah terbesar nanti di akhirat berupa surganya, tiada lain adalah cinta Allah. Jadi tiada lain adalah cinta Allah. Pertama, saya ingin merujuk kepada Al-Quran surah ketiga ayat 31. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Udah, yang jangan pakai keluar ke Kang Edi. Tes. Jadi nggak jelas gitu. Jadi ke dalam aja nggak apa-apa. Di Pariman, punten. Pariman. Mohon, Pariman. Tes. Nah. Jadi pertama dalam Al-Quran surah ketiga, berarti Ali Imran ya. Ada kalimah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Pertama ini secara garis besar, katakanlah
jika kalian ya tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku di sini mengikuti sunnah Rasulullah. Kata para ulama tafsir, fattabi'uni mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan demikian ya, para ulama dalam kitab-kitab tafsir ketika mentafsirkan misalkan surah An-Nisa ayat 49, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya itu satu paket, tidak bisa dipisahkan menjadi nomor satu dan nomor dua. Sehingga wajar dalam kitab-kitab fikih misalkan sumber hukum itu para ulama fikih saja ada yang memisahkan satu Al-Quran dua sunnah, ada yang menyebutkan satu Al-Quran dan sunnah. Jadi Al-Quran dan sunnah atau ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu satu paket, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Oleh karena itu tidak boleh seseorang misalkan, oh saya mah Quran saja, hadis banyak yang palsu misalkan. Kan hadis banyak yang doif, banyak yang maudhu, atau juga ada yang penilaian, ada istilah sahih, ada hasan misalkan. Kan itu menjadi tidak yakin bagi saya misalkan. Lalu dia hanya merujuk kepada Quran saja. Saya kira tidak demikian. Atau juga misalkan dia hanya mengikuti sunnahnya saja ya, lalu dia menolak Al-Quran, juga tidak demikian. Kedua-duanya saling mentafsirkan, saling menjelaskan. Nikah mut'ah misalkan, oh dalam hadis kan ada, kemudian sudah diralatkan dalam Al-Quran begini. Itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang dalam Al-Qurannya masih ada tapi sudah oleh hadis sudah ini misalkan, atau dijelaskannya berbeda dengan terjemahan yang kita baca dalam Al-Quran, atau sebaliknya. Nah ini oleh karena itu dua-duanya baik Al-Quran maupun hadis itu adalah satu kesatuan, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketaatan kepada Allah juga beriringan dengan ketaatan kepada Rasulullah. Fattabi'u yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai engkau. Nah, lagi-lagi kecintaan Allah kepada kita ya, atau Allah cinta kepada seseorang itu maka berimplikasi memberikan dampak wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan dari Allah. Jadi gini Pak, semakin kita banyak taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah ya, mengikuti sunnah Rasulullah, maka secara otomatis Allah akan sayang, akan cinta kepada kita, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Itu otomatis. Karena wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat Allah itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ghafurun, Ghafur itu banyak ampunannya ya. Rahim, Maha Penyayang. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku kata Allah, ghalabat 'alal ghadabi, itu mengalahkan murkaku. Jadi kasih sayang Allah itu lebih banyak. Bahkan dalam hadis yang lain juga, jika seorang hamba datang kepadaku meminta ampunan sambil merangkak, maka diumpamakan Allah datang sambil berjalan. Jika berjalan Allah datang sambil berlari. Artinya ampunan Allah lebih luas. Allah senang kalau hambanya meminta ampun. Allah senang kalau hambanya meminta apapun, berdoa, termasuk juga meminta ampunan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu saya temukan dari para ulama ahli tafsir, di dalam Al-Quran ya, paling tidak ada 18 kali ditegaskan kecintaan Allah terhadap sikap atau perilaku seseorang. Jadi Allah menyukai karakter, sikap, perilaku, perbuatan lah. Saya lebih umumnya, Allah mencintai perbuatan seseorang
Dalam Al-Quran Allah tegaskan sebanyak 18 kali dengan berbagai macam perbuatannya. Nih, mari kita uraikan ya, dari 18 kali itu yang Allah tegaskan dalam Al-Quran kira-kira perilaku apa saja sehingga Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Jadi kecintaan Allah kepada hambanya atas perilaku hambanya di dalam Al-Quran ditegaskan sebanyak 18 kali dengan berbagai macam perbuatan seorang hamba itu. Saya coba cari dan dari tafsir itu, ini menjadi pembahasan tematik kita tentang kecintaan Allah. Pertama, hadirin yang dirahmati Allah, Allah mencintai orang yang sabar. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang menyusun barisan, mengukuhkan persaudaraan. Tapi itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Masing-masing berapa kali? 1 kali. Yuk kita sama-sama belajarnya. Sekali lagi, Allah mencintai, Allah tegaskan kecintaannya dalam Al-Quran kepada orang yang memiliki sikap sabar. Kedua, bertaubat. Ketiga, menyusun barisan. Itu masing-masing sebanyak berapa kali? 1 kali. Jadi Allah tegaskan hanya 1 kali. Padahal sabar itu luar biasa kan? Ini saya temukan misalkan dalam Al-Quran surah ketiga ayat surah kelima ayat 42 misalkan. Tentang orang yang sabar misalkan. Surah ketiga ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu, dan Allah mencintai, menyukai as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ingat, sabar bukan berarti diam tanpa berikhtiar. Sabar bukan berarti diinjak tanpa berpindah. Ayo diinjak ke cicing dinya. Sabar itu adalah bergerak. Sabar terhadap apa yang dia sedang alami atau apapun yang menimpa dirinya, tetapi dia juga berikhtiar dan berusaha ingin mengubah dengan ikhtiarnya itu. Orang sakit, maka berobatnya itu bagian daripada sabar. Tos sabaraha tahun mak sakit 3 tahun cep, kamana we berobat sabar emang mah. Teu berobat geus 3 tahun, lain sabar eta mah. Ya, itu bukan sabar. Jadi sabar itu sabar dalam berobat, sabar dalam berikhtiar. Kan tidak mudah berobat juga. Banyak orang yang putus asa. Sabar dalam berikhtiar mencari nafkah. Bahkan dalam sebuah hadis ada 1 dosa yang tidak akan diampuni, tidak terhapus oleh umroh, oleh haji, oleh sholat. Tapi oleh apa? Ada kan? Oleh apa? Oleh perbuatan merasa payah, berjuang keras dalam mencari nafkah. Tapi dalam kondisi itu tetap dia memperhatikan yang halal atau menjauhi yang haram. Dalam kondisi apapun, terjepit, ya, terpuruk, dia tetap bersabar menjemput nafkah, menjemput rezekinya. Tapi dia dalam kondisi itu tidak tergoda dengan perkara yang haram. Itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan dosa itu tidak bisa dihapus oleh haji, umroh, dan sholat. Kan kebanyakan orang kalau sudah putus asa dengan rezeki, Pak, mohon maaf, kebanyakan ini, rata-rata mungkin ya, tidak semua. Dia di situ tidak akan memperdulikan halal dan haram. Setuju ya? Rata-rata kan begitu kan? Tapi kalau orang memperdulikan halal dan haram dalam kondisi itu, maka dia dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh perbuatan yang tadi saya sebutkan. Jadi Allah cinta kepada orang yang sabar. Kedua apa? Orang yang disebut 1 kali itu bertaubat. Kan dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, misalkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri, mutatahhirin. Wa yuhibbu wat-tawwabin, dan Allah mencintai orang-orang at-tawwabin. At-tawwabin itu mensucikan jiwa. Kalau mutatahhirin itu bebersih, Pak.
pakaian bersih, rumah bersih, tempat bersih, gitu kan? Halaman bersih, itu Allah senang. Bebersih, WC bersih misalkan. Tapi juga Allah mencintai orang yang mensucikan jiwa. Siapa dia? Orang yang bertobat. Itu Allah senang, Allah suka, Allah cinta. Oleh karena itu dalam hadis lain katakan, at-taibu 'anil dzambi, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosa, bagaikan bayi baru lahir. Jadi tobat itu menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi juga walam yusirru ala ma fa'alu, tidak lagi mengulangi apa yang kita sadari bahwa itu adalah perbuatan salah lalu kita ulangi kembali. Seperti sambal, udah tahu pedas terus diulang lagi. Jadi yuk kita cari cinta Allah supaya dosa diampuni, hidup dimudahkan, urusan hidup dimudahkan. Kuncinya di situ, Pak. Kuncinya di situ ya. Cari bagaimana Allah supaya cinta kepada kita, maka implikasinya apa? Allah ampuni dosa kita, Allah mudahkan urusan kita. Itu saja kunci hidupnya, ya. Oke. Jadi tadi saya katakan Allah tegaskan kecintaannya kepada perbuatan seorang hamba dalam Al-Quran sebanyak 18 kali, dan 1 kali Allah ulang. Pertama kepada orang yang sabar, kedua kepada orang yang bertaubat, dan ketiga kepada orang yang menyusun barisan, mengeratkan barisan. Pak, kalau kita selalu menginginkan orang lain seperti apa yang kita harapkan, memang mustahil. Ya. Oleh karena itu banyak para ahli mengatakan maka kita carilah orang-orang, teman itu tidak mesti banyak, tetapi mereka yang bisa memberikan dampak positif bagi kita. Jangan berteman dengan orang-orang yang memberikan dampak negatif seperti pesimis, ya, menjauhkan diri dari ketaatan. Gak apa-apa sedikit, tapi memang itu positif semua gitu. Jadi di Mukhlisin Lahuddin misalkan, semua pengurus DKM, nah ini harusnya nanti Pak Ustadz Nyanyan mungkin mengadakan rihlah khusus pengurus DKM untuk menyatukan, mengeratkan sesama pengurus, atau mungkin mancing bersama gitu kan. Nah, dalam rangka mempererat silaturahim antar sesama pengurus. Nah, sesama mempererat itu, bahkan dalam sebuah keterangan ada ulama yang mengatakan, jadi aturan Pak atau kepemimpinan ya, apa tuh bahasanya maksudnya? Jadi aturan susunan aturan yang baik ya, itu lebih bagus ya, dibandingkan kepemimpinan yang pemimpin yang soleh tapi aturannya tidak bagus gitu. Jadi membuat satu aturannya tidak bagus gitu, tapi pemimpinnya baik gitu. Sehingga bisa jadi pemimpinnya dia bukan orang muslim misalkan, pemimpinnya tidak berakidah, pemimpinnya tidak, misalkan ini saya kalau mau mengumpamakan, tapi dia memiliki cara pemimpin yang bagus misalkan, kepemimpinan yang bagus, aturannya bagus, itu jauh lebih kokoh kebersamaan persatuannya dibandingkan dengan hanya pemimpinnya saja tapi dia tidak memiliki aturan yang bagus gitu. Sampai ada yang membuat sebuah kaidah seperti itu. Saya lupa bahasanya, sebetulnya kurang lebih seperti itulah, tapi bahasanya indah. Saya lupa. Itu dalam sistem ketatanegaraan ya. Nah, hadirin rahmati Allah, lalu kecintaan Allah tegaskan dalam Al-Quran, dan Allah ulang sebanyak 2 kali, itu kepada orang yang bertawakal. Jadi tadi 1 kali kepada orang apa? Sabar, bertaubat, menyusun barisan, mengeratkan satu barisan, memiliki satu visi ya, satu sinergi yang sama. Sehingga dalam Al-Quran Pak Aris, innamal mu'minun ikhwah. Ikhwah itu akhun bahasa Arabnya artinya sama. Bukan ya sama, artinya itu sama, terjemah secara makna itu sama gitu. Jadi ikhwah itu apa? Kesamaan lah gitu. Orang yang memiliki sinergi yang sama, visi yang sama, itu bisa menjadi saudara yang lebih erat dibandingkan saudara kandung, Pak. Peribahasa, batur jadi dulur, dulur jadi batur.
Karena tesamisi, ya udah dulur ge eta mah beda jeung urang karakterna, beda tesamisi, bisa jadi batur, Pak. Anu alus mah nya dulur batur jadi dulur, dulur jadi loba. Nah gitu ya. Kan gitu nu alus mah. Tapi dalam kenyataannya prakteknya, Pak, orang yang asalnya tidak kenal, bahkan beda keturunan, hanya ketemu di sini misalkan, tapi memiliki visi yang sama, bersinergi yang sama, memiliki tujuan yang sama, itu jauh lebih erat, Pak, persaudaraannya dibandingkan yang dulur, Pak. Dan itu fakta, karena Al-Quran menyebutnya ikhwah. Innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah sesama orang yang beriman itu ikhwah. Ikhwah itu bersaudara. Padahal bisa saja sesama orang yang beriman itu beda turunan. Kan saya dengan bapak beda, tidak tahu bapak dari Sulawesi ya, Pak Rizal, keturunannya. Kan saya beda dari Subang. Tapi kalau misalkan memiliki sinergi yang sama, atau karena diikat oleh akidah sesama beriman, itu Al-Quran menyebutnya ikhwah, tidak ihwan. Jadi cocok nama bukan ihwan tapi ikhwah. Ikhwah gitu, bukan ikhwan gitu. Karena ikhwah itu lebih erat, persaudaraan yang dibina oleh akidah. Padahal dalam Al-Quran rata-rata pengucapan ikhwah itu merujuk kepada persaudaraan keturunan. Tapi kenapa ketika Allah menyebutkan sesama orang yang beriman, kalimahnya sama, ikhwah? Ini menunjukkan bahwa persaudaraan yang dibina atas dasar iman, atas dasar akidah, jauh lebih hebat. Kenapa? Karena memiliki sinergi yang sama, memiliki tujuan yang sama. Sok di mukhlisin, Pak. Kita sama-sama bangun ya, masjid ini sudah megah ya. Jangan kalau megah itu relatif ya, kalau dibandingkan dengan masjid yang lain tapi kita anggap ini terbaik. Yuk kita memiliki sinergi yang sama, kita bangun bersama, dalamnya, isinya, secara rohaninya, secara fisiknya, maka tidak ada lagi di situ pertentangan. Saya yakin jamaah akan semakin banyak ya. Karena persaudaraan yang dibina oleh rasa itu memiliki tujuan yang sama, itu jauh lebih erat, jauh lebih kental dibandingkan hanya persaudaraan kandung. Karena bisa saja dalam Al-Quran persaudaraan kandung itu sudah tidak ada lagi saling mewarisi. Kalau dia membunuh kan, anak membunuh orang tua kan, anak tidak mendapatkan warisan. Saking hayang warisan orang tuanya diracun misalkan, udah hayang harta anak pete kanyawan dengan racun teh manehna kan tidak dapat warisan. Suami istri bercerai kan tidak dapat warisan kalau meninggal sudah bercerai. Atau misalkan salah satunya murtad kan tidak saling mewarisi. Anak dengan orang tua dengan anak, kalau murtad salah satunya kan tidak mewarisi. Ini menunjukkan sama akidah itu jauh lebih kuat. Nah, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang bertawakal. Jadi cinta Allah yang berikutnya itu orang yang tawakal. Apa tawakal? Kalau saya huraikan, saya sudah bahas dulu. Tawakal itu, Pak, wakala, yuwakilu, menjadikan wakil. Kepada siapa? Kepada Allah. Lah, kalau dalam konteks kenegaraan, konteks kepengurusan, konteks ke struktur organisasi DKM Mukhlisin Lahuddin, Pak Ustadz Yanyan menjadikan wakil Pak Ustadz Nuhrodin. Berarti memiliki makna Pak Ustadz Nuhrodin itu melaksanakan tugas apapun tergantung dan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ketua atau wakil. Dalam konteks kenegaraan, dia melakukan apapun tidak bisa melebihi dan melangkahi kewenangan ketua. Tidak boleh, dan itu fakta, tidak boleh wakil itu. Karena wakil itu hanya melakukan apa yang diinginkan oleh ketua. Namanya wakil, Pak. Jadi kalau melebihi kewenangannya itu bisa ditegur. Dan pertanggungjawabannya kan kepada ketua. Berarti wakil itu lebih rendah daripada ketua. Lalu kalau kepada Allah, Ustaz, gimana? Kan kita sudah menjadikan Allah sebagai wakil. Kalau dimaknai seperti itu, kata para ulama tafsir, berarti kita sudah melakukan kesirikan, Pak. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, maknanya berbeda dengan tawakalnya kita atau menjadikan wakilnya kita kepada seseorang dalam kehidupan, dalam konteks struktur organisasi itu berbeda. Ini harus dipahami, karena secara arti, secara makna sama. Wakala yuwakilu kan, wakil juga sama, menyerahkan, mewakilkan.
Tetapi dalam konteks menjadikan Allah sebagai wakil atau bertawakal kepada Allah, dalam kondisi yang sama ketika kita bertawakal kepada Allah, ini kuncinya supaya tidak ada kemusyrikan. Pada waktu itu kita harus menetapkan dalam hati kita, ini ilmu nih, ilmunya. Ketika kita bertawakal kepada Allah, padahal pada waktu yang sama kita harus menancapkan dalam hati kita bahwa Allah maha segalanya, bahwa Allah Rabbun, maha yang mengurus dan menguasai bumi, bahwa Allah yang mengatur dan memberikan rizki kepada kita. Berarti dalam konteks itu kita memposisikan diri kita sebaliknya, tidak memiliki kekuasaan, kemampuan, dan tidak punya daya dan upaya. Beda dengan tadi, seorang ketua mewakilkan kepada wakilnya, siapa yang paling berkuasa? Siapa? Ketua. Wakil tidak boleh melebihi kewenangan ketua, hanya melaksanakan keinginan ketua. Cek ketua, punten eta tolong ini di ACC Pak Aris misalkan proyek 1M, kita doakan Pak Heru proyek sekian ratus M, kita doakan lancar, tolong di ACC. Punya wakil beliau, itu tergantung ketua ya, tergantung ketua. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah pada waktu yang sama, ini akidah, kita harus menancapkan dalam hati kita pada waktu itu ketika kita mengatakan ya Rob, hamba bertawakal kepadamu ya Rob. Berarti kita sedang harus meyakini pada waktu itu Allah maha segalanya, Allah maha Rabbun, Allah yang maha mengurus dunia ini, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha memberikan rezeki kepada kita. Sehingga kita memposisikan diri kita la haula wala quwata, tiada daya dan upaya. Berarti Ustaz kalau tawakal kepada Allah pasrah dalam artian memposisikan diri kita tidak ada kemampuan, tetapi juga jangan salah memaknai tawakal. Karena suatu hari ketika Rasulullah SAW ada di masjid, datang sahabat, ditanya apakah untamu sudah kau tambat? Tambat itu cangcang. Tidak ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah. Oh tidak, tambat dulu kau untamu, cancang heula untamu, baru kau bertawakal kepada Allah. Ikhtiar heula. Wa qul i'malu at-taubah, lihat 60 120 kalau enggak salah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, beramalah, berbuatlah, bekerjalah, berikhtiarlah, maka Allah akan melihat, menilai setiap ikhtiar. Itu Maris. Ya. Sama semua kita, kewajiban kita itu berikhtiar saja, berikhtiar semaksimal mungkin, maka Allah nanti akan menilai ikhtiar kita. Dalam dibulak-balik Bapak mata clear Pak. Sok coba apa rencana baheula dina kandungan usia 4 bulan 10 hari semua udah ditetapkan oleh Allah. Wa yu'maru bi arba'i katbin, kan begitu. Allah mencatatkan 4 catatan. Rizkinya kan gitu kan, ajalnya kan begitu, amalnya, sa'idun wa syaqiyun. Coba lihat dalam hadis Bukhari Muslim. Ketika dalam kandungan setelah Allah tiupkan ruh, kan Allah wa yu'maru, Allah memerintah kepada malaikat bi arba'i katbin, setelah fayang fuhu fiha ruha, kan begitu. Lamun ngitung kerjanya cenah geus ditetapkeun ieu orang anu jahat geus tetapkeun jahat. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu memahami akidah, memahami ilmu agama perlu ada guru. Kebayang malah lamun dibaca unggul tersat atuh. Tidak ada yang dijelaskan, harus dijelaskan, ditafsirkan dengan kaidah yang lain, dengan dalil yang lain. Ada tafsirul ayah bil ayah, misalkan tafsirul sunnah bis sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Gitu. Itu yang kedua. Berikutnya, dan itu Allah sebutkan hanya 2 kali dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya, Allah cinta kepada orang yang adil dan bertakwa. Ini dalam Al-Quran Allah tegaskan sebanyak 3 kali. Berapa kali Pak? 3 kali. Yuk biar kita berkomunikasi. Kalau kepada orang yang bertawakal berapa kali? 2 kali. Kepada orang yang adil dan bertakwa berapa kali? 3 kali Allah tegaskan dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran, diantaranya misalkan innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Adil bukan berarti sama. Bapak punya anak 3, 1 SMA, yang 2 SMP, yang ketiga SD. Setiap pagi dikasih bekal sama 20 ribuan. Adil tuh Pak? Tidak. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau anak SMA 20 ribu,
SMP 10.000, SD 5.000. Itu adil porsinya, Pak. Ya. Jadi sesuai dengan porsinya, bukan diberikan kesamaan. Nah, dalam rumah tangga, contoh misalkan suami yang istrinya banyak atau lebih daripada satu, maka berbuat adil secara perasaan itu tidak mungkin. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Tapi paling tidak adil dalam pembagian waktu. Karena dalam perasaan tidak mungkin adil. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi adil itu memberikan pada porsinya. Bahkan juga dalam kitab-kitab misalkan rumah tangga ada ketentuannya. Kalau gadis itu kilirnya berapa hari itu bisa lebih banyak gitu kan, kalau janda itu adil karena porsinya beda gitu. Nah, itu berbeda porsinya. Ya. Kalau menikahnya dengan gadis gitu kan, porsinya untuk tahap awal lebih banyak dulu. Nah, gitu kan, kalau janda itu adil gitu. Karena sesuai dengan porsinya. Masuk kadinya wae mah panas teu eta mah tuh kudu dijelaskeun. Selebihnya mah ada pilihannya. Hadirin rahmati Allah. Kemudian yang kelima, nah ini yang terakhir, Allah sebutkan sebanyak 5 kali. Ini ada waktu lagi. Ini kita ingin yang terbanyak. Saya ulang lagi ya. 1 kali Allah tegaskan dalam Al-Quran kepada orang yang sabar, kecintaan Allah. Kedua bertaubat, ketiga menyusun barisan. Ini hanya 1 kali. 2 kali Allah tegaskan kecintaannya dalam Al-Quran kepada orang yang bertawakal. 3 kali Allah tegaskan kecintaannya dalam Al-Quran kepada orang yang adil dan bertakwa. Nah sekarang 5 kali, Pak. Ini kita sedang berusaha untuk dan belajar untuk menjadi yang kelima, yang ini. Ini sebanyak 5 kali Allah tegaskan kecintaannya dalam Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang yang ihsan. Luar biasa. Ihsan. Apa itu ihsan? Yang kita bahas. Jadi kepada orang yang berbuat ihsan, memiliki karakter ihsan, sampai 5 kali Allah tegaskan kecintaannya dalam Al-Quran. Pak, mau dicintai Allah? Kita katakan dengan sejujurnya, mau banget. Karena implikasinya Allah ampuni dosa kita dan Allah berikan kemudahan dalam kehidupan. Bahkan balasan terbaiknya apa? Surganya Allah nanti di akhirat. Ihsan itu secara sederhana gini, Pak. Kata para ulama ahli tafsir, ihsan itu makna ihsan secara sederhana mampu memperlakukan dengan baik kepada orang yang pernah memperlakukan kita dengan buruk. Itu secara sederhananya. Sekali lagi, mampu memperlakukan dengan baik kepada seseorang yang pernah memperlakukan kita dengan buruk. Pak, hayangna kabiasana urang lamun batur nyeri ka urang, nyerikan hate ka urang, milara ke kita, pernah menodai kehormatan keluarga kita, apa kalimah yang terucap? Ku aing moal dihampura 7 turunan. Kumaha? Dendam. Kan gitu kan? Kebanyakan kan gitu. Dan itu manusiawinya begitu. Teu ngeunah aing keheulaan. Teu poho baheula saeta ka urang. Tingalikeun lah ku saya mah. Di kamana wae diudag. Dendam. Padahal Pak, secara tidak langsung kata para ahli, ini ahli psikologi Pak. Orang yang memiliki sikap dendam, ada terus unek-unek ingin membalas itu sebetulnya dia sedang menyimpan dan menumbuhkan penyakit dalam tubuhnya. Sehingga orang negeri manehna cager kita. Orang usahana teu lancar manehna lancar. Sabab tingali anu punya dendam usahana teu lancar, anu didendaman ku orang lancar usahana. Sebab secara psikologis orang yang menyimpan rasa dendam itu penyakit yang sedang menggorogoti. Mata gering. Nah, jadi orang yang ihsan itu, lalu kumaha Ustaz misalkan lamun orang lain sudah berbuat jahat, ya kita tunjukkan dengan kebaikan saja, berlaku baik misalkan ya, atau juga kesuksesan. Tunjukkan bahwa kita lebih sukses daripada dia, tapi tujuannya bukan balas dendam gitu ya, kita lakukan kebaikan saja. Nah, sehingga kata para ulama, ihsan itu mampu memperlakukan dengan baik kepada orang yang pernah memperlakukan kita dengan buruk. Itu ihsan. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, ihsan itu menjadi puncak kualitas ketakwaan. Ali Imran, perhatikan.
wal qadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Secara hadis memang ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innallaha yarak. Tapi secara makna tadi para ulama tepat. Ya. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah, pernah dalam kehidupan ya, dalam kehidupan itu bagaimana sikap kita kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Pernah gak kita mengalami dalam kehidupan faktanya ada orang yang pernah berbuat salah kepada kita lalu kita dongkol? Pernah gak Pak? Saya katakan pernah lah mungkin ya. Saya juga pernah merasakan dan mengalami itu pada orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Secara nafsu kita ingin melawan dengan fisik, kita ingin melawan dengan kesombongan. Tetapi ternyata dengan ihsan itu jauh lebih baik. Perhatikan. Dalam agama itu sikap orang yang kepada orang, sikap kita kepada orang yang berbuat salah kepada kita, pertama al-afu. Itu dalam agama. Al-afu itu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Afu bahasa kitanya maaf. Apa Pak? Memaafkan. Jadi sikap kita apa? Memaafkan. Maaf dalam bahasa Arab afu artinya menghapus. Karena orang yang memaafkan itu sejatinya dia sedang menghapus noda-noda buruk yang ada dalam hatinya. Jadi orang yang memaafkan itu, karena afu dalam bahasa Arab artinya menghapus, oleh karena itu orang yang memaafkan sejatinya dia sedang menghapus noda-noda keburukan, noda-noda kesalahan yang ada dalam hatinya, menghapus. Pertanyaannya, apakah ada yang lebih tinggi derajatnya daripada al-afu? Dulu asbab nuzulnya surah An-Nur ayat 22 ya, surah An-Nur ayat 22 itu ketika ada salah seorang bernama Mistah di zaman Rasulullah. Mistah ini seseorang yang hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar? Sahabat sekaligus mertua Rasulullah. Karena kan ayah daripada Aisyah. Nah, Mistah kehidupannya tuh tiap hari dibiayai oleh Abu Bakar, nafkahnya itu. Tapi pada suatu hari Mistah ikut menyebarkan gosip al-ifki yang pernah ada dalam sejarah itu. Aisyah pernah diterpa gosip menyeleweng, pernah berduaan naik unta atau berjalan naik kendaraan unta dan kuda bersama laki-laki lain. Difitnah. Ini fitnah bukan kenyataan. Padahal waktu itu sejarahnya kan tertinggal teh kudaan apa. Difitnahlah bahwa Aisyah melakukan penyelewengan, dan Mistah yang dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar ikut menyebarkan gosip tadi. Terdengarlah sampailah ke telinga Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar marah nggak? Ini awal-awal Pak, sebelum turunnya ayat. Itu bedanya kan, kalau di zaman Rasulullah itu melakukan kesalahan jadi turun ayat, ditegur lewat ayat, jadi berubah. Marah. Secara manusiawi marah itu kok aing geus dibiayai hidup tiap hari. Nah, menyebarkan gosip, ikut menyebarkan fitnah anak saya terhadap anak saya. Kenapa menyebarkan aib, menuduh fitnah? Kan Aisyah itu putri Abu Bakar, sekaligus istri baginda Rasulullah. Nah, Mistah itu ikut menyebarkan gosip itu. Abu Bakar bersumpah, saya tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah karena dia sudah mencemarkan, ikut menyebarkan gosip terhadap putri saya. Marah Pak, sebagai seorang ayah Pak. Wajar kan, manusiawi kan? Seorang ayah ini menjaga kehormatan keluarganya karena ada seorang yang dibiayai, macam orang mah dibiayaan kurang, ya, dikasih nafkah kurang, malah ibarat nama anjing kejepit ditulungan malah nulungan anjing kejepit menggigit kan gitu kan, ibaratnya gitu. Marah si Mistah itu. Abu Bakar itu marah kepada Mistah. Saya bersumpah tidak akan lagi memberikan nafkah pada kamu. Bedanya turunlah ayat Al-Qur'an. Surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu falyasbahu. Maka hendaklah wahai Abu Bakar mereka itu memaafkan dan melapang dadakan. Wal yasbahu. Nah, ini bedanya. Jadi kalau memaafkan itu baru menghapus. Sedangkan kata para ulama,
Kalau menghapus sangat mungkin masih ada bekas-bekas sisanya. Oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, Ustaz, saya itu sudah memaafkan dia tapi tidak bisa melupakan. Boleh nggak? Pak, memaafkan dengan melupakan itu dua hal yang berbeda. Memaafkan itu urusan dengan hati, kalau melupakan memori. Wajar kalau Bapak pernah dikhianati, pernah disakiti oleh orang lain, tapi hati, ya Rob, saya maafkan dia, saya ampuni dia, tapi tidak bisa melupakan, wajar. Tapi insya Allah sikap memaafkan Bapak sudah baik, sudah bagus. Hanya melupakan tidak bisa, itu wajar. Karena melupakan itu berkenaan dengan memori. Mana mungkin seorang manusia melupakan peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah hidupnya. Baheula pernah kejadian aing cenarek jadi yang saya teh kalka direbut ditikung dikain marah gitu, tidak bisa melupakan, wajar, itu memori itu kan. Itu berkenaan dengan memori. Tetapi ada yang terbaik. Apa itu? Karena kalau sekadar menghapus, contoh saya bikin tulisan di sini pakai pensil. Lalu ada kesalahan tulisannya itu, saya hapus pakai penghapus. Kira-kira hilang nggak Pak? Hilang. Tapi masih berbekas tidak? Berbekas. Sehebat apapun penghapus yang Bapak gunakan untuk menghapus bekas pensil yang di kertas, itu masih meninggalkan bekas. Setuju Pak? Setuju ya? Pasti masih ada bekas. Sehebat apapun penghapus masih ada bekas Pak. Oleh karena itu kata tuntunan dalam Al-Quran, faliyasfahu sofaha as-safi. Apa sofaha itu? Memiliki akar kata yang sama dengan sofaha, lembaran. Jadi yang terbaik itu apa? Membuka lembaran baru. Mah, ini udah dihapus sama Ade tapi masih acak-acakan, jadi rusak kertasnya. Kata ibunya gimana? Nah, buka aja lembaran yang baru. Kan gitu ya? Ketika anak kita mengerjakan tugas sekolah, buka aja lembaran yang baru. Maka sofaha itu kita mampu dan berani membuka lembaran baru. Tidak lagi terus berkutat memikirkan perkara yang sudah kita maafkan masa lalu. Dan as-sabhu memiliki akar kata yang sama dengan musafahah. Apa musafahah itu? Berjabat tangan. Sofahah halaman, lembaran baru. Musafahah berjabat tangan. Atau juga as-sabhu berlapang dada. Jadi orang yang terbaik memaafkan orang lain itu bukan hanya memaafkan, dia mampu berlapang dada, merangkul ingin membuka lembaran baru, berjabat tangan mengajak bersama-sama maju. Susah nggak Pak? Berat? Tetapi itu menjadi kecintaan Allah yang paling tinggi. Karena itu sikap ihsan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk demikian. Ala tuhibbuna, kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ini, saya bacakan ya ayat lanjutannya. Ayat 22 ini kan begitu. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Tidakkah engkau suka Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi kalau kita memaafkan, berlapang dada, maka Allah mengampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini di tematik tafsir pada pagi hari ini tentang cinta Allah kepada hambanya. Semoga kita mendapatkan cinta Allah dengan berbagai macam perilaku kita. Bisa mungkin tadi dengan sabar, bertobat, menyusun barisan, tawakal, adil dan bertakwa, dan yang paling tinggi berbuat ihsan. Barangkali itu saja cukup kita bahas pada pagi hari ini. Insya Allah bisa dipahami. Ada pertanyaan atau cukup ya? Cukup ya, insya Allah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.